Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bagaimana kabarnya? Saya percaya walaupun kita berada di rumah masing-masing, saya yakin bahwa kita semua sehat-sehat ya. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini buat kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada setiap kami Bapa, untuk lebih mengenal Engkau, makin dekat kepada Engkau Tuhan. Biarlah pada malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang dapat kami dengar Tuhan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami terus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau tolong kami, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan yang selalu menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya memberikan tema kita pada malam hari ini adalah hidup dengan cara pandang yang berbeda, ya. Bahan Alkitabnya di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi di suatu tempat, ya, atau kita pergi ke suatu tempat dan bertemu dengan orang-orang, ya, yang pastinya kita pasti akan menyapa mereka, ya. Kita pasti akan menyapa mereka. Kalau itu dia adalah teman terdekat kita, pasti kita akan menyapa dia. Hai bro, bagaimana kabarmu? Dan pasti kalau kita bertemu dengan atasan kita sebagai anggota, pasti kita akan menyapa dia dengan sapaan, bagaimana kabar Pak? Ya, berbeda ya. Di saat kita bertemu, kita menyapa teman kita dan atasan kita pasti mempunyai cara pandang yang berbeda atau mempunyai cara sapaan yang berbeda. Jadi pada malam hari ini saya berikan tema renungan singkat adalah hidup dengan cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang stres karena mengalami masalah di dalam hidupnya. Baik itu utang, baik itu tekanan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana cara pandang seseorang terhadap masalah yang dia hadapi, yang pastinya berbeda-beda. Ada orang yang menghadapi masalah, dia menyerah. Ada orang yang menghadapi masalah, dia mundur. Ya, bukan menghadapi masalah dengan dia bertanggung jawab, dengan dia berjuang, tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Di saat kita menghadapi masalah, ya, di saat kita menghadapi masalah, apakah kita tergolong dengan orang yang cepat putus asa, orang yang cepat menyerah, atau kita menjadi orang yang terus berjuang, yang terus bertanggung jawab di dalam masalah yang kita hadapi? Bapak Ibu Saudara semua orang pasti mengalami yang namanya masalah di dalam kehidupan ini. Terkadang masalah itu seakan-akan terus menghiasi kehidupan kita. Ya. Terkadang kita bertanya di dalam hati, Tuhan, kenapa saya seperti ini? Terkadang kita mengeluh, ini bukan porsi saya Tuhan mengalami masalah seperti ini. Dan bahkan kita terkadang teriak kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Aku gak tahu Tuhan apa yang harus aku lakukan. Atau kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan apakah Engkau tidak bisa menolong saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat berbagai fenomena yang terjadi, kalau kita melihat fenomena yang negatif dan bagaimana orang menghadapi masalah. Ada banyak orang di luar sana salah dalam menghadapi masalah. Hingga mereka jatuh di dalam dosa dalam menghadapi masalah. Di dalam Injil Yohanes menuliskan sebuah kisah yang begitu menarik ya.
Injil ini ditulis agar kita dapat percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Selama keberadaan Yesus di bumi, waktu itu ia mempergunakan waktunya bukan dengan sia-sia. Ya, banyak mujizat yang dia lakukan. Ya, termasuk anugerah keselamatan yang dia berikan kepada semua orang yang percaya kepada dia. Banyak dia melakukan mujizat kepada orang lain. Dan yang penting, yang perlu kita ketahui bahwa semua mujizat yang telah dia lakukan adalah diawali dengan berbagai persoalan keilahian. Yesus dinyatakan baik masalah orang sakit, kematian, tidak ada makanan, dan lain sebagainya. Termasuk peristiwa perkawinan di Kana. Melalui tanda ajaib Yesus, maka nampaklah kemuliaan Allah Bapa di surga sebagai Allah yang mengutus ke dalam dunia. Jadi kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai yang ke-51, pada saat itu Yesus baru memulai pelayanannya dan bertemu dengan murid-murid yang pertama ya pada saat itu. Di ayat 1 mengatakan pada hari ketiga, berarti ini masih benar-benar awal setelah Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Di awal pelayanannya, Yesus dan murid-murid hadir dalam sebuah peristiwa perkawinan di Kana pada saat itu. Mereka melihat suatu problem atau suatu masalah yang terjadi dalam pesta itu. Suatu peristiwa kalau kita melihat sangat memalukan ya. Pemilik pesta kalau kekurangan suatu hal yang dibutuhkan seperti anggur pada saat itu. Ini merupakan suatu peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya jika kita punya pesta dan makanannya kurang, bagaimana perasaan kita? Pasti merupakan suatu masalah dalam acara tersebut. Ini merupakan suatu peristiwa yang seharusnya tidak terjadi seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai problem atau masalah dan persoalan di dalam hidup ini, salah satu bahaya hidup di dunia ini yang pernah kesulitan adalah di saat kita lebih memusatkan diri kita daripada memusatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih memusatkan diri kita dalam masalah kita, bukan kita memusatkan Tuhan. Itulah merupakan suatu pandangan yang salah Bapak Ibu. Jadi pada saat ini ada dua hal yang dapat kita pelajari tentang bagaimana kita memandang persoalan yang kita alami. Kita harus punya cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Jadi pada malam hari ini poin yang pertama yang saya berikan, bagaimana kita hidup dengan cara pandang yang berbeda. Yang pertama adalah Tuhan membiarkan permasalahan terjadi agar kita lebih mengenal pribadinya. Ya, sekali lagi poin yang pertama yang saya berikan adalah Tuhan membiarkan permasalahan terjadi agar kita lebih mengenal pribadinya. Jadi seperti peristiwa yang saya ceritakan tadi, bahwa semua yang terjadi atau yang ditulis pasti ada tujuannya, ya. Pengenalan akan Tuhan adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan berarti masalah tidak ada tujuannya. Apa yang terjadi tidak ada efeknya, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini, jelas sekali bahwa saat itu para murid adalah orang-orang yang baru kenal dengan Yesus. Mereka belum pernah mengalami mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka hanya tahu dari orang lain, mereka hanya tahu dari kitab Taurat, mereka hanya tahu dari para nabi bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi ketika murid-murid melihat permasalahan yang terjadi di pesta itu, ternyata mereka justru memiliki kesempatan juga untuk menyaksikan sendiri suatu peristiwa yang luar biasa.
Ya, mereka menyaksikan suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu air menjadi anggur. Mereka menyaksikannya. Sebagai murid-murid baru, mereka tidak salah ketika mereka memilih untuk mengikuti Yesus. Ya. Tetapi tanda-tanda mujizat pertama ini merupakan tahap awal sebelum Yesus melanjutkan pelayanannya ke tahap berikutnya. Jadi Bapak Ibu, lewat tanda-tanda inilah yang juga memperdalam keyakinan para murid kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian mereka sebelumnya hanya tahu bahwa Yesus anak Allah. Kini mereka sekarang bukan hanya mereka tahu, tetapi mereka lebih mengenal Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita belajar bahwa permasalahan merupakan salah satu cara untuk membuat kita semakin mengenal Allah. Membuat kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kita mengalami masalah, kita menyerah, kita putus asa. Tetapi bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bertahan supaya kita lebih mengenal Allah secara pribadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa jenuh atau lelah menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang telah menyita waktu kita banyak. Atau kita merasa bahwa saya capek, atau orang tua atau teman tidak menerima saya. Bapak Ibu Saudara, masalah yang kita hadapi seharusnya membuat kita makin dekat kepada Tuhan, bukan membuat kita makin menjauh kepada Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita, mari kita tetap menghadapi masalah dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dengan masalah yang kita alami, kita dapat memiliki kesempatan bukan hanya tahu tentang Dia, tetapi bagaimana kita semakin mengenal Dia, bagaimana kita semakin tahu tentang Dia, mengalami tentang Dia. Semakin kita mengenal Yesus dalam hati, dunia akan semakin melihat Yesus dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apakah dengan permasalahan yang terjadi cukup hanya untuk mengenal pribadi Yesus? Ternyata tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Ada prinsip yang kedua yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Poin yang kedua adalah masalah terjadi untuk meningkatkan kualitas iman kita. Jadi masalah terjadi bukan hanya sekedar terjadi untuk membuat kita semakin sulit dan kita menyerah, kita putus asa. Tidak Bapak Ibu. Pada ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa sebelum Yesus memulai pelayanannya, Andreas yang sudah ikut Yesus bertemu dengan Simon dan berkata bahwa ia telah menemukan Yesus. Kemudian Yesus bertemu Filipus dan Nathanael dan lain sebagainya. Jadi mereka mengikut Yesus dan tahu bahwa ia adalah Mesias. Tapi iman mereka belum dibuktikan oleh apapun. Mereka belum mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Mereka masih memiliki kualitas iman yang biasa-biasa saja. Namun pada ayat yang ke-11 kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 2 tadi, bahwa mengatakan dengan terjadinya peristiwa yang dikana tadi air menjadi anggur, murid-murid menjadi percaya. Kualitas iman mereka meningkat pada kelas yang lebih tinggi. Ketika mereka melihat dan mengalami sendiri saat Yesus melakukan perkara yang besar, lewat masalah tersebut mereka makin percaya. Jadi bukan hanya mereka sekedar tahu bahwa ada Yesus, ada Tuhan. Bukan, tetapi mereka mengalami, mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kualitas iman kita tidak cukup hanya dibuktikan oleh kata-kata. Ya. Tidak cukup hanya tahu, tapi perlu mempunyai pengalaman rohani secara khusus, lebih mengenal Dia. Masalah yang terjadi dalam hidup kita akan membuktikan siapa dan apa yang harus kita andalkan.
Kepada siapa kita berlari menemukan jalan keluar? Apakah kita justru akan mengandalkan orang lain? Kita mengandalkan kakak kita, mengandalkan orang tua kita, mengandalkan pasangan hidup kita? Tidak. Tetapi di saat kita mengalami masalah, bagaimana kita lebih mengutamakan Tuhan? Bagaimana kita semakin dekat kepada Dia? Bagaimana kita semakin percaya kepada Dia? Bukan mengandalkan orang yang ada di sekitar kita. Yang harus kita lakukan adalah jangan kita menyerah dengan persoalan yang kita alami saat ini. Tetapi mari kita menghadapi masalah dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Biar kita jadikan setiap persoalan yang kita alami menjadi saran untuk meningkatkan kualitas iman kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menghadapi banyak persoalan di dalam hidup ini. Baik kita sebagai bapak rumah tangga, baik kita sebagai anak, baik kita sebagai pengerja, dan bahkan siapapun kita, pasti kita mengalami yang namanya masalah atau persoalan di dalam hidup ini. Tetapi yang harus kita lakukan, mari kita belajar menghadapi masalah dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa permasalahan terjadi agar kita lebih mengenal pribadinya. Dan yang kedua tadi yang saya katakan, masalah terjadi untuk meningkatkan kualitas iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi persoalan di dalam diri, di dalam hidup ini, biarlah kita cari Tuhan yang merupakan pemilik dari kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang turut bekerja mengizinkan banyak hal terjadi di dalam hidup kita. Mari kita percayakan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Dia, mari kita terus mempercayai Dia. Dalam setiap masalah yang kita alami, kita harus mempunyai cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan setiap kita, dapat mengubah cara berpikir kita dalam menghadapi setiap masalah. Bukan mengandalkan orang lain, tetapi bagaimana kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Bapa, kami dapat dikuatkan kembali lewat kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami terus hidup menghadapi masalah, bukan membuat kami menyerah, bukan membuat kami putus asa Tuhan. Tetapi biarlah setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, membuat kami semakin dekat kepada Engkau, membuat kami semakin mengenal Engkau Bapa. Dan biarlah setiap masalah yang kami alami, yang kami hadapi, membuat kualitas iman kami makin percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.